Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mister Yan Boltok. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal OSN tingkat kota untuk bidang ekonomi terkhusus materi akuntansi. Tapi kita ambil dari tahun 2017 dulu. Nanti kita akan bahas sampai tahun 2023, oke? Sabar, biar nggak suntuk kali ya kan. Nah, buat pejuang-pejuang OSN ya kan, bentar lagi mau OSN, mau SK. Jadi nah, mumpung ada video-video seperti ini, boleh digunakan ya. Bukannya video saya, banyak video-video yang lain juga ya kan gitu kan. Dan ikuti juga tryoutnya. Semoga tahun 2024 ini menjadi tahunnya kalian. Untuk kalian bisa meraih medal di OSN Ekonomi tahun 2024 ini. Oke? Nah, kita akan mulai dari soal akuntansi dulu untuk OSK tahun 2017. Mari kita lihat soalnya. Wow. Triknya adalah langsung baca pertanyaannya cuy. Berdasarkan akun-akun di atas yang termasuk akun aset adalah nomor. Wow, mudah banget ya kan? Nah, akun aset itu berarti akun harta cuy. Ya udah, gaji terutang ini apa? Ya ini utang. Nah, iklan dibayar di muka. Nah, semua yang dibayar di muka ini merupakan harta. Oke. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan udah jelas harta, harta lancar dia. Pendapatan yang masih harus diterima. Nah, yang masih harus diterima itu piutang. Piutang itu berarti apa? Harta. Pendapatan diterima di muka. Nah, ini dia. Semua yang diterima di muka itu adalah utang. Sehingga jawabannya adalah 2, 3, dan 4, yaitu C. Wow, mudah banget. Oke, langsung di-subscribe, di-share ya kan. Bila perlu, share ke grup keluarga cuy. Oke, mari kita lanjut. Nah, soal yang berikutnya nih, soal nomor 42, OSK Ekonomi tahun 2017. Berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan bertambahnya piutang dan modal adalah nomor jeng 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 jeng. Nah, berarti kita harus bisa menganalisis dulu. Ini materi persamaan dasar akuntansi. Mari kita analisis nomor 1. Telah diselesaikan pekerjaan yang pembayarannya minggu depan. Berarti sudah kita selesaikan, tapi kita belum dibayar. Ya udah, namanya apa? Piutangnya bertambah, modalnya bertambah. Nah, nomor 2. Telah dikirim faktur atas pekerjaan yang telah diselesaikan senilai 2 juta. Nah, kalau ada dikirim faktur, berarti di sini kita belum terima uangnya. Tapi kita sudah selesaikan loh pekerjaannya, sama kayak nomor 1. Berarti piutangnya bertambah, modalnya bertambah. Nomor 3. Perusahaan menyelesaikan reparasi kendaraan pelanggan 1.200.000 akan dibayar bulan depan. Sama juga nih. Kita belum terima uangnya, tapi udah kita selesaikan pekerjaan kita. Berarti piutang bertambah, modalnya bertambah. Nomor 4, dikeluarkan pembayaran utang sebesar 500.000. Kalau bayar utang, berarti utangnya berkurang, kasnya berkurang. Kemudian dibayar beban listrik, berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang. Maka jawaban yang menunjukkan bertambahnya piutang dan modal adalah nomor 1, 2, dan 3. Ku mulai membaca, yeay, surat cintamu yang pertama membikin hatiku meronta. Oke, 1, 2, 3 cuy. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. Oke, yang selanjutnya bahasa Inggris cuy, ya kan. Kalau bodok-bodok kali bahasa Inggris kayak awak ini agak susah memang ikut OSK ya kan, ikut OSN. Nah, the correct journal entry are number, dia bilang kan. Nah, gak usah bingung Glenn. Gampang ini. Ana katanya, dia accounting staff of service company. Berarti dia seorang akuntan di sebuah perusahaan jasa, yaitu yang bergerak di bidang jurnalis. Nah, transaksi yang terjadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Katanya dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ini yang mana penjurnalan yang benar. Nah, ya udah, ini udah aku buat bahasa Inggris, bahasa Indonesianya we, biar nggak pusing kalian ya kan. Nah, gampang ya kan. Nah, pembelian nomor 1, pembelian peralatan kantor. Nah, kalau kita membeli peralatan kantor, berarti peralatan kantor kita bertambah. Nah, bertambah di mana? Nah, ini biar nggak bingung kalian. Nah, peralatan kantor harta bertambah di mana? Di debit. Dia buat di kredit. Ya jelas salah cuy. Ya kan? Salah tetot. Nah, harusnya peralatan kantornya di debit, kasnya di kredit. Terbalik-balik ini kan.
Nah, yang kedua, beban gaji yang masih harus dibayar. Berarti kalau beban gaji yang masih harus dibayar, berarti itu utang gaji ya kan? Nah, beban gaji, utang gaji harusnya, karena belum dibayar dia. Beban gaji, utang gaji, harusnya ini beban gaji, bukan kas. Nomor 2 pun salah, tetot. Nah, kemudian nomor 3, utang yang dibayar dari transaksi bulan lalu. Berarti nomor 3 ini kita bayar utang. Kalau kita bayar utang, berarti utang kita berkurang di debit, benar. Pakai apa bayar utang? Pakai duit cuy. Duit itu kas, berkurang di kredit, benar. Nomor 3 benar. Ting ting, ya kan? Maka jawabannya adalah E. Cepat kali jawabannya ya. Kita cek dulu nomor 4 ya. Nomor 4, penerimaan pembayaran dari pelanggan. Yes, berarti kita sudah ada transaksi sebelumnya kan gitu. Sekarang kita terima uangnya. Makanya kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Yaitu penerimaan piutang ini. Nomor 5, pendapatan jasa yang akan ditagih. Kalau ada kata-kata akan ditagih atau akan diterima atau belum diterima, namanya piutang. Berarti piutang di debit, pendapatan jasanya di kredit. Yes, jawaban nomor 4. Mari kita lanjut. Wow, apalagi ini? Ini wow, mudah banget. Nah, lihat nih. Perusahaan bahan elektronik servis telah menyelesaikan pekerjaan servis TV milik Pak Denny dengan biaya servis 450.000. Dari jumlah tersebut baru diterima sebesar 300.000 dan sisanya akan diterima bulan depan. Kejadian transaksi di atas akan dicatat dalam jurnal umum oleh Bahana Elektronik Service adalah atau sebagai, gampang cuy. Artinya di sini Bahana Elektronik Service itu melakukan servis pekerjaan servis TV milik pelanggannya atau Pak Denny. Totalnya semua 450.000, tapi Pak Denny baru bayar 300. Atau di sini si Bahana Elektronik Service baru terimanya 300, berarti kasnya bertambah 300. Kas harta bertambah di debit. Nah, 300. Sisanya diterimanya kapan? Bulan depan. Sisa namanya piutang. Piutangnya bertambah di mana? Di debit. Udah jelas sekali B jawabannya kan? Maka pendapatannya bertambah di kredit. Wow, mudah banget. Oke, kita lanjut cuy. Nah, yang berikutnya, apalagi ini gampang kali cuy. Bagaimana pengaruhnya terhadap aset harta ya, liabilitas atau liabilitas utang dan ekuitas atau modal. Jika ada transaksi membeli perlengkapan 500.000 dengan 200.000 baru dibayar tunai dan sisanya kredit. Wow, gampang kali. Kalau kita beli perlengkapan 500.000, maka perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan itu harta. Asetnya berupa perlengkapan bertambah, ada nggak? Aset berupa kas berkurang. Kasnya berkurang 200, nomor yang A salah ini. Aset berupa kas berkurang 200, oke boleh ya. Aset berupa perlengkapan bertambah 500, ya sisanya utang bertambah 300, yes. Jawabannya B. Wow, mudah banget ya kan? Mudah banget. Oke, kita lanjut cuy. Nah, apalagi ini? Ini jurnal penyesuaian nih, saya kasih clue-nya bagaimana mengerjakan jurnal penyesuaian ya. Berdasarkan data di atas, jurnal penyesuaiannya adalah, nah lihat, neraca saldo, apa akunnya? Iklan dibayar di muka. Kalau akunnya iklan dibayar di muka, udah jelas jurnal penyesuaiannya adalah beban iklan di debit, iklan dibayar di muka di kredit. Secara otomatis jawaban yang B salah, jawaban yang D salah, jawaban yang E salah. Udah, itu cara tepisnya. Nah, tinggal A dan B. Kenapa? Karena akunnya iklan dibayar di muka. Artinya dicatat sebagai harta. Nah, atau akun harta. Nah, kalau akunnya akun harta atau dicatat sebagai harta atau metode neraca, maka dia catat yang terpakai. Nilainya yang terpakai. Ya sudah, tinggal kita hitung aja berapa yang terpakai. Nah, katanya untuk 10 kali penerbitan. Sampai akhir periode baru terbit 4 kali. Maka yang sudah terpakai 4 kali cuy. Nah, ya udah, 4/10 dikali dengan 2.300.920.000. Ya udah, jawabannya A. Wow, mudah banget. Langsung kalian share cuy ke grup keluarga. Ya kan, grup apa lagi? Grup pramuka, nah grup kelas ya kan, semua lah kalian share kemana-mana lah, terserah kalian. Oke. Nah, mari kita lanjut. Nah, masih soal OSK nih ya, tahun 2017, nomor 47. Daftar saldo perusahaan Airin Travel per 31 Desember 2016 terdapat perkiraan
beban perlengkapan toko 1.300.000. Sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 2016 tinggal 900.000. Nah, ini pertanyaannya hilang ini ya. Kayaknya belum selesai pertanyaan ini ya. Oke, belum tercopy ya. Nah, pertanyaannya ini adalah udah pasti bagaimana jurnal penyesuaiannya. Gampang cuy. Nah, kalau dia akunnya di dalam neraca saldo beban perlengkapan, maka AJP-nya perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit. Berarti antara A, B, dan E. Jelas yang C salah, yang D salah. Nah, karena akunnya beban perlengkapan. Kalau seandainya akunnya tadi perlengkapan, barulah yang antara C dan D. Tapi karena dicatat sebagai beban, maka jawabannya antara A, B, dan E. Yaitu beban perlengkapan kan dicatat kan, maka perlengkapannya di debit, beban perlengkapannya di kredit. Yang tersisa. Nah, akunnya akun beban, catat yang tersisa. Ya udah, yang tersisa berapa di sini? Perlengkapan yang masih ada 900.000. Udah dapat jawabannya. Jawabannya nggak ada. Oh, ada B. Wow, mudah banget. Nah, mudah-mudahan kalian lolos sampai nasional, sampai dapat medal. Amin. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya, oh bahasa Inggris lagi cuy. Aduh, kayak mana ini, banyak kali bahasa Inggris. Iya, makanya kalian harus les bahasa Inggris kalian. Harus pintar bahasa Inggris ya. Jangan ini bahasa Inggrisnya jangan setengah-setengah, harus maksimal cuy. Oke? Nah, tapi untuk soal akuntansi, bahasa Inggrisnya itu gampang, nggak sulit, gampang kali memahaminya. Nah, lihat. The financial data of transportation company Gagah Hitam show as below, titik 2 ya kan. Nah, equity ada ending cuy. Oh, equity modal, berarti modal akhir ya kan gitu. Wages expense, berarti wages ini beban gaji, karena ini upah kan, beban gaji itu beban upah. Rent expense, beban sewa. Electricity, udah pasti listrik ini ya kan, beban listrik. Nah, withdrawals, ini adalah prive atau pengambilan pribadi. Nah, service fees ini adalah pendapatan. Nah, dia minta apa? The beginning balance of equity. Berapa nilai the beginning balance of equity? The beginning balance udah pasti beginning, awal, berarti modal awal cuy. Ya udah, masuk aja rumusnya cuy. Modal akhir sama dengan modal awal tambah laba kurang prive. Wow, mudah banget. Nah, laba itu kan pendapatan kurang beban ya. Nah, ya sudah, kita masukkan aja. Pendapatannya berapa? Pendapatannya udah ada nih, 45.500.000. Nah, total bebannya berapa? Expense. Nah, jumlahkan 15 tambah 12,5 tambah 3, yaitu berapa? 30.500.000. Udah, masukkan aja cuy. Modal akhirnya ada ini 84.500.000. Modal awal ditanya. Nah, labanya 45.500.000 dikurang total bebannya dikurang prive withdrawals 3,5 juta. Sehingga dapatlah nanti modal awalnya yaitu sebesar 173 juta. Maka jawabannya adalah B, ya kan? Bertahan 1 B. Oke, mari kita lanjut cuy. Ya kan, iya, biar nggak gila kali cuy. Soalnya udah tengah malam ini ya kan. Wih, bahasa Inggris lagi ah. Ini aja soal orang bahasa Inggris lagi. Iya, banyak bahasa Inggris cuy. Apalagi nanti kalau udah sampai provinsi. Apalagi nasional, bahasa Inggris semua soalnya. Makanya harus pintar kan bahasa Inggris. Udah bahasa internasional tuh, nggak ada cerita lagi. Aku kan orang Indonesia, nggak ada itu, harus tahu bahasa Inggris juga. Semua harus kita tahu. Bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Bahasa Mandarin, ya kan? Bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa tubuh, bahasa roh, semua kalian pelajari, oke? Udah pintar kalian. Nah, mari kita lanjut. Ditanya apa ini cuy? Based on the data above, Nancy withdrawals. Oh, gampang kali nih. Yang ditanya itu adalah price-nya Nancy, ya kan? Nancy ini suka kali ngambil uang perusahaan, ya kan? Nah, gampang. Nah, pakai rumusin tadi, modal akhir sama modal awal tambah laba kurang price. Nah, kita lihat modal akhirnya ada nggak? Ada, equity ending balance. Modal akhir ending soalnya. Nah, modal awalnya ada nggak? Equity beginning balance. Ada. Labanya ada nggak? Kita lihat. Nah, net income itu adalah pendapatan bersih. Itu adalah labanya. Net income itu adalah laba perusahaannya. Jadi jangan terjebak nanti. Jangan pula nanti kekurangkan dengan expense ini. Jangan lagi. Jadi nggak ada guna semua expense ini sebenarnya. Udah ada labanya di sini. Langsung aja. 10.150. Dapat price-nya langsung. Udah. Selesai. Modal akhirnya 80 juta. Modal awalnya 70.850. Ya kan, labanya 10.150, ya kan. Nah, price udah gampang, wah mudah banget ya kan, hitung aja lah ini.
Nah, makanya kalian juga jangan bodoh-bodoh kali kan matematika, susah nanti. Karena banyak hitung-hitungan nih cuy. Nah, 1 juta katanya, ada nggak 1 juta? Ada, jawabannya A. Nah, ya kan? Itu gampang cuy. Alah, apa OSK ini gampang masih ini. Nah, ini soal terakhir nih. Wih, bahasa Inggris lagi. Ada 4 ya kan? Itu soal akuntansi di OSK 2017 ada 4 bahasa Inggrisnya cuy. Nah, itu. Nah, ini nggak ngerti kan? Nah, sama aku juga nggak ngerti juga. Makanya nih aku buat bahasa Indonesianya. Nah, laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba rugi adalah sebesar 58 juta. Nah, namun belum dibuat jurnal penyesuaiannya pada akhir periode. Kayak mana orang ini kan bisa selip kayak gini nggak dibuat jurnal penyesuaiannya. Nah, dia belum buat AJP untuk beban perlengkapan sebesar 2.200.000 dan gaji yang masih harus dibayar sebesar 1.300.000. Aneh-aneh aja orang ini kan. Ya udah, kita buat aja dulu AJP-nya. Nah, jurnal penyesuaian harus dibuat, kita buat aja ya. Berarti ini beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit ya kan. Nah, ini dia. Ini AJP untuk perlengkapannya. Kita buat lagi AJP untuk gaji yang masih harus dibayar. Beban gaji, utang gaji. Udah selesai. Nah, berarti labanya nggak mungkin segini. Kenapa? Karena laba itu kan pendapatan kurang beban. Di sini ada 2 beban yang nggak masuk. Beban perlengkapan dan beban gaji. Nah, berarti labanya akan berkurang dari 58 juta. Nah, laba bersihnya adalah 58 juta dikurang beban perlengkapan dan beban gajinya, yaitu 54.500.000. Kenapa? Karena mereka belum buat jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian dulu, baru kertas kerja, baru laporan keuangan. Nah, itu masalahnya. Kalau kita belum buat jurnal penyesuaian untuk perlengkapannya, beban perlengkapan dan untuk gaji terutangnya, ya nanti labanya seolah-olah kelihatan lebih besar. Nah, sementara rupanya labanya harusnya bukan 58, jadinya 54.500.000. Nah, jawabannya D. Easy kan? Gampang sebenarnya itu. Yang penting apa? Yang penting kan pintar bahasa Inggris saja, sama pintar akuntansi. Oke. Nah, itu dia. Oke, ini adalah soal OSK untuk tahun 2017. Jadi, sampai sini dulu pembahasannya. Nanti kita lanjut lagi di part yang kedua ya cuy. Nah, pesan saya adalah yang pertama, rajin-rajin bahas soal. Bahas soalnya bisa di mana aja, bisa nengok YouTube saya, YouTube orang lain, dan lain siapapun. Jadi semua media pembelajaran gunakan, bukan hanya YouTube. Bisa juga dari Google download kan soal-soalnya, jawab. Nggak tahu, tanya sama yang tahu kan gitu. Nah, yang berikutnya apa? Berdoa, Glenn. Nah, itu paling penting cuy. Ya kan? Awak emang agak nakal dikit, tapi harus tetap berdoa. Oke? Nah, terima kasih. Sampai di sini kita lanjut nanti di part yang kedua. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye-bye.